Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak. Alhamdulillah, syukurillah, kita telah menunaikan salat maghrib berjamaah. Selanjutnya saya ingin sampaikan sebelum kita ngaji, mumpung tidak lupa kepada seluruh yang ngaji pada malam hari ini, insya Allah besok hari Ahad pada zuhur ada syukuran sederhana lah, kecil-kecilan dari saya, anak saya udah difitan. Maka dari itu mulai dari Pak Haji Pur, Pak Nur Rahman, Pak Hamzah, Pak Heri Prabowo, Pak Haji Vulkan, Pak Hari Prabowo, dan Pak Haji Aiman Rais, semua yang ada di sini ya, Mas Wawan ya, Pak Latif. Besok pada syukur setelah sholat kita saya undang untuk ke rumah. Ini sebagai undangan lisan terbuka ya Pak Karno ya. Nah, semua hari Ahad pada zuhur. Alhamdulillah sudah sepekan lebih atau 8 hari setelah disunat. Saya mohon mudah-mudahan anak saya sehat, jadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, soleh semua, dan kita berdoa tentunya untuk anak keturunan kita, mudah-mudahan dijadikan generasi yang dzurriyyah dan sholihah, keturunan yang baik semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat kita pada malam hari ini temanya masih tentang pokok-pokok hukum waris. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke beberapa ayat berikutnya. Untuk itu kita baca ayatnya, kita nikmati membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulun innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kulun fi butunihim nara. Innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hawlil unthayayn. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hawlil unthayayn. Fa in kunna nisa'an
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pak Andra, ayo langsung. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna sungguh orang-orang yang mereka memakan amwalal yatama harta-harta anak yatim zulman secara zalim tanpa hak innama yakuluna sungguh hanyalah mereka menelan fi butunihim di dalam perut-perut mereka naron api neraka wasayaslawna
wa sayaslauna dan mereka akan masuk sa'iron ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini, mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan memakan harta anak yatim dengan zolim. Itu ancamannya sangat luar biasa sekali, karena anak yatim itu hidupnya kebanyakan terlunta-lunta, terus dia punya harta tapi hartanya tidak dimiliki atau tidak di tangan mereka, di tangan orang lain, entah itu pakde atau umumnya dan lain sebagainya, kadang-kadang disalahgunakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, itu ancaman keras, ancaman yang sangat mengerikan. Baik, kita lanjut. Yusikumullahu, Allah mewasiatkan, mewajibkan kepada kalian fi auladikum, dalam masalah anak-anak kalian, lidzakari, bagi anak laki-laki, mithlu hadzil unsayain, seperti bagian dua anak perempuan. Jadi kalau anak laki-laki dapat roti dua, perempuan dapat roti satu. Itu cara pembagiannya demikian, 2 kali lipat. Padahal ini yang menjadi perdebatan. Orientalis suka menjatuhkan umat Islam lewat ayat ini. Islam itu gak adil, kenapa perempuan itu dapat separuh dari laki-laki, padahal mereka kalau nanti bersuami, toh suaminya juga dapat 2 bagian, kan sampai mawon. Malah justru perempuan itu hartanya gak kurang, Mas Toto, ya kan? Mas Toto punya duit, terus duitnya dikasih nyonya kan kayak gitu, kita bisa kembali lagi ke Mas Toto apa enggak? Ya Mas Wawan capek, Pak Latif capek nyari duit, Pak Mandra. Kalau sudah duitnya itu nyampe ke tangan perempuan, bisa kembali lagi ke kita apa enggak Pak Karman? Susah. Dapatnya malah lebih banyak. Itu kadang-kadang saya heran itu perempuan. Gak pintar nyari duit, tapi kalau belanja pintar banget tuh Mas Toto ya. Kalau belanja online atau diajak ke mall, pintar banget belanjaannya. Insyaallah. Ini Mas Toto senyum-senyum ini berarti tanda setuju. Tanda apa? Tanda setuju. Ya Pak Karno ya, pernah ngasih duit terus duitnya kembali ke istri? Gak pernah. Capek nyari duit laki-laki, sementara si makhluk yang satu itu pandai ngabisin duit. Masya Allah, kelar dah urusan kalau untuk model seperti itu. Udah, saya minum dulu nih. Ini bahas masalah kayak gini nih agak-agak pelan-pelan. Saya minum dulu Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari beberapa tinjauan tafsir, kenapa laki-laki dapat 2 bagian? Karena tanggung jawabnya juga besar. Makanya dapat 2 bagian. Lanjut. Fa in kunna, maka jikalau mereka semua nisaan anak-anak perempuan fauqon nastaini, lebih dari 2 perempuan, falahunna, maka untuk mereka sulusa ma tarok, 2/3
2/3 dari harta warisan. Paling banyak itu adalah 2/3, itu pun dibagi sesuai dengan jumlah anak perempuan. Kalau perempuan semua, dari sisanya bagaimana Pak Ustadz? Ya mungkin si suami masih punya istri kan dapat bagian, atau mungkin suami masih punya kaitan saudaranya itu dapat. Nah, gitu. Itu masih ada bagian-bagiannya. Kita lanjut pelan-pelan ya. Wa in kanat, dan jika dia jumlah anak perempuan wahidatan cuman satu falaha, maka untuknya an-nisfu setengah dari harta warisan. Maka dari ini disimpulkan oleh ulama ahli fikih, perempuan paling banyak itu dapat separuh. Paling banyak itu udah. Tapi kalau laki-laki bisa mendapatkan semua. Nah, itu kalau perempuan itu paling banyak cuma dapat setengah dari harta warisan. Sisanya bagaimana Pak Ustadz? Misalnya ada ayahnya punya duit 1 M, terus dia punya anak perempuan 1, terus masih ada istrinya, ya kan jatah-jatah untuk yang lain masih ada yang masih punya warisan itu, yang punya hak warisan itu. Kita lanjut. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Nah, berarti ini yang meninggal duluan adalah anaknya. Kasusnya ini yang meninggal kan anaknya. Kalau yang sebelumnya yang meninggal adalah orang tua, ini anaknya yang meninggal. Likulli wahidin, bagi setiap satu minhuma dari keduanya bapak dan ibu as-sudusu mendapatkan seperenam mimma taroka dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Nah, berarti ini mayitnya adalah anaknya punya harta, terus sakit, meninggal, hartanya banyak, berarti kedua bapak ibunya mendapatkan masing-masing seperenam dibagi 2 ada berapa? Dikali 2 berapa itu Mas Toto? Berarti sepertiga ya, sepertiga itu untuk kedua ibu bapak. Kan kasus-kasus seperti itu pasti ada, karena di dalam Al-Quran dicantumkan meninggal masih muda. Ini saya lanjutin cerita dulu ya Mas Toto. Lanjut dulu. In kana lahu, jika dia meninggal waladun mempunyai anak baik laki-laki atau perempuan. Nah, jadi jatahnya anak itu adalah setelah kedua orang tuanya mendapatkan sepertiga, karena masih ada bapak ibu kan. Kalau cuma satu orang berbeda ya seperenam, sisanya untuk anak. Jadi yang namanya warisan itu kan kayak pohon, ada atas ada bawah. Ini yang paling dekat itu ini, sementara cabang Pak D saudara itu tar dulu. Yang paling utama itu adalah garis ke atas ya Pak Latif ya. Nah, ini gambaran aja, nggak usah pakai kayak gini. Paling utama apa, terus anak. Nah, ini yang paling dekat untuk mendapatkan harta warisan. Nyamping, nah itu bisa dikatakan boleh asobah. Asobah itu adalah orang yang mendapatkan jatah sisa. Jatah apa? Tiket utama terjual sekian, tiket kereta api berarti kalau mau pulang kampung nggak dapat tiket utama, berarti
Beruntung banget kayak gitu. Syukur dapat, gak syukur ya. Nah, itu kalau masih ada jatah ya dapat, kalau enggak ya, ya enggak dapat rezeki. Baik, sampai di sini ada cerita Mas Toto. Ini cerita. Di daerah Tuban itu ada seorang pemuda yang kerja keras luar biasa Pak Latif. Kerja keras sejak mulai dari terus ceritanya ini disampaikan oleh seorang bupati kaya raya, rumahnya itu lebih dari 3 lah, rumahnya 4 terus mobilnya 8 apa-apa. Kemudian sakit. Lah setelah sakit meninggal. Lah terus istrinya yang masih muda itu ternyata sesudah kan dapat jatah banyak itu. Dapat apa? Jatah banyak. Terus istrinya itu kemudian dinikahi oleh sopirnya. Oleh apa? Sopirnya. Masya Allah. Jadi jangan berpikir negatif, jangan berpikir apa? Nah mungkin sopirnya itu rajin tahajud, rajin puasa, jujur, sehingga akhirnya dapat janda orang kaya. Itu ya Allah, Insya Allah. Ada aja cerita-cerita dalam kehidupan itu. Ya rezeki kata Wan Abud, tahu Wan Abud Pak Mandra, artis Wan Abud itu komedian, pernah kerja dikirim ke Kuwait oleh umnya, oleh papanya. Setelah dikirim ke Kuwait pulang ke Indonesia, ini di filmnya ini humor tapi menarik juga ceritanya itu. Nah kemudian si Wan Abud ini nyantai pakai zaman dulu pakai apa ini headset apa Walkman, ditegur oleh papanya, kamu masih muda malah nyantai, anak muda itu harus kerja keras, duit itu nggak turun dari langit, harus kerja. Ya agak emosi gitu. Emang bener fulus nggak turun dari langit, tapi turun dari anehnya engkong kayak gitu. Gara-gara engkong mati terus akhirnya akan niban ke babe. Ntar ngapain kerja? Tunggu aja babe out. Ntar hartanya kan. Ya itu harta bisa didapat dari 2 hal. Satu dari kerja, yang kedua dari warisan itu. Ya Mas Wawan, ngapain aneh kerja? Tunggu aja babe out, ntar hartanya kan niban ke saya. Kurang ajar ya kan? Tapi ya benar Mas, benar itu ada itu. Saya tertegun, Masya Allah. Silakan. Ya. Cerita yang perbuatan seingat saya, kalau seorang laki-laki yang punya harta meninggal, Ya. dikatakanlah dia punya anak, Ya. istri dan orang tua. Ya. Jatah daripada orang tuanya lebih besar daripada istri. Jatah orang tuanya lebih besar. Yang didapatkan oleh orang tua itu lebih besar daripada istri. Betul? Nanti sampai pada ayatnya Pak Haji Burkan, pada ayat berikutnya, ayat yang ke-12. Makanya di kehidupan kita sehari-hari yang ternyata adalah seakan-akan harta itu dikuasai oleh istri. Padahal kalau punya ibu, dia itu dapat 1/6 ibunya. Bahkan istri itu jangan macam-macam. Istri itu hanya 1/8. Ya. Jadi itu jelas di dalam Al-Quran. Nah makanya saya bilang yang ditubuh tadi, dia mungkin. Ya. Ini kan Cerita. Ya kalau dia beragama, dia berpikir gitu kan. Ya. Bahkannya si istri itu dia ibunya masih ada di dalam. Nah. Saudara laki-lakinya. Betul. Dan seterusnya. Nah kembali lagi kepada kasus yang terjadi di masyarakat yang memang banyak itu tidak sedikit Mas Toto. Itu pendapatannya, perolehannya tidak sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi ya, diangkat kasus-kasus oleh Pak Haji Burkan karena si istri atau dari pihak ibu
itu sebenarnya dari nominal harta yang banyak dia sebenarnya juga dapat banyak. Kadang kasusnya melebihi dari jatah yang ditentukan, melebihi. Nah, ini kembali lagi karena mungkin tidak mau menggali hukum faraid atau hukum warisan, dan memang kalau tahu nanti dapat jatah sedikit, mungkin motivasinya seperti itu Pak Haji. Jadi repot. Baik, silakan. Tadi yang garis ke atas, Ya. Ustaz sampaikan untuk saudara-saudara Ya. nanti dapat jatah sisa. Ya. Bagaimana bisa dapat jatah sisa kalau sepertiga sudah untuk orang tua, kalau ada 2, sisanya kan untuk anak. Ya. Nah, sisa lagi dari mana lagi untuk saudara? Baik, itu kan ada maka dari itu ada istilah dalam hukum fikih faraid itu ada hijab. Hijab itu penghalang. Kalau si ahli waris ini punya anak dan orang tua, tentu yang nyamping itu nggak dapat. Kasusnya kan kalau si yang meninggal itu seperti yang di Tuban itu, dia nggak punya anak, ya kan? Hanya meninggalkan istri. Terus tadi dari Pak Haji Mulkan mungkin dia masih punya ibu atau orang tua, terus atau punya saudara. Nah, saudara nyamping itu masih dapat jatah namanya asobah. Asobah itu jatah sisa dari peruntukan si istri ini. Nah, karena dia nggak punya anak, jadi masih dimungkinkan yang nyamping ini dapat jatah sisa, karena orang tua kan ditentukan walikulli wahidin minhumas sudus, masing-masing dari orang tua itu mendapatkan seperenam. Nah, terus istri kan masih sisa itu 1M. Misalnya si laki-laki meninggal, dia nggak punya anak, terus punya 1 istri, dia meninggal, berarti istri kan cuma dapat setengah. Paling banyak itu perempuan dapat paling banyak separuh. Kemudian si ibu dan bapak dapat sepertiga, karena masing-masing seperenam kan masih ada tuh sisanya. Nah, itu namanya harta asobah untuk yang di samping ini, saudara-saudara itu. Jadi demikian hitung-hitungannya tentang faraid atau masalah hukum waris. Makanya kita ngajinya pelan-pelan. Lanjut Mas. Tanya lagi. Ada satu orang yang meninggal dunia, laki-laki, ya. Orang tua sudah nggak ada, dia anak tunggal, ya. Anak belum punya, ya. Hartanya kemana semuanya? Ke istri kah atau ada bagian-bagian lain? Baik, ada orang meninggal, terus orang tua sudah nggak ada, anak tunggal jadi saudara nggak punya, anak belum punya, ya. Apakah hartanya peninggalannya untuk istrinya semua? Apakah hartanya untuk istrinya semua? Tidak, karena dia punya saudara atau punya pakde. Enggak. Oh, ada. Kalalah itu namanya kalalah. Jadi nanti dibahas di sini ya. Pelan-pelan ya Mas. Pelan-pelan. Itu jawaban pertanyaannya itu nanti kalau kita melewati ayat-ayat yang akan kita kaji. Pelan-pelan. Baik, silakan diminum Pak Haji Mulkan. Saya minum dulu ini. Iya, ada begitu. Ada. Kalau kita minum susu kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita diskusi apa Hamzah ya, pelan-pelan. Jatahnya udah jelas. Pak Mandra. Fa in lam yakun, maka jika tidak ada, lahu bagi orang yang meninggal, waladun anak. Jadi artinya nggak punya anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kasusnya bagaimana? Wawarithahu dan mewarisinya abawahu ibu bapaknya fali ummihi maka maka baginya
maka bagi ibunya as-sulusu sepertiga. Berarti sisa dari sepertiga berapa? 2/3 untuk ayahnya. Jadi anak dia tentunya kan nggak punya istri, itu kasusnya, terus nggak punya anak, meninggal, terus hartanya sepertiga untuk ibunya, sisanya 2/3 adalah untuk ayahnya. Kan seperti itu kasusnya. Lanjut, kasusnya berlanjut. Fa in kana maka jika ada lahu bagi orang yang meninggal ikhwatun saudara-saudara dua atau lebih baik lelaki atau perempuan fali ummihi maka untuk ibunya as-sudusu seperenam. Berarti berkurang dari sepertiga menjadi seperenam karena jatahnya untuk saudara. Mimba diwasiyatin dari sesudah menunaikan wasiat yusi yang dia wasiatkan biha dengannya audainin atau setelah membayar utang. Jadi bayar utang dulu baru warisannya dibagi. Nah, di antara hutang yang paling wajib untuk ditunaikan dibayar adalah hutang kepada Allah. Hutang kepada Allah maksudnya bagaimana? Misalnya dia belum sempat berangkat haji, maka dana sebelum dibagi warisan itu adalah untuk menunaikan rukun Islam yang ke-5 haji. Misalnya sudah nggak mampu karena fisiknya dan bagaimana terus meninggal, ya sudah namanya haji badal. Itu kemarin saya lakukan untuk bapak, biayanya cuma 9 juta. Tuh, ya di situ dibagi. Ya Mas Pak Mandra ya. Itu kalau untuk ingin berbakti kepada orang tua gampang sebenarnya itu. Apalagi sudah menikmati warisan, ya maka orang tuanya, orang tuaku dulu belum sempat berangkat haji, terus kita dapat jatah warisan, masa cuma 9 juta aja gak bisa, ya kan? Itu adalah karena ada hadis fadainullahi ahaqqu ayyuqda, hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar atau ditunaikan. Di antara hutang kita kepada Allah selain sholat, puasa, zakat adalah haji. Sampai meninggal belum ditunaikan haji, maka sebelum dibagi untuk ahli waris itu harus ada untuk biaya berangkat haji, namanya haji badal. Biayanya kemarin tahun 2023 ini baru kemarin adalah 9 juta. Tuh ya Pak Mandra ya. Kita lanjut. Abaukum bapak-bapak kalian wa abnaukum dan anak-anak kalian la tadruna kalian tidak mengetahui ayyuhum siapa di antara mereka aqrabu yang lebih dekat lakum kepada kalian naf'an manfaatnya waridatan sebagai ketentuan minallah dari Allah. Innallaha sungguh Allah karena dia adalah aliman maha mengetahui hakiman
maha bijaksana. Maha bijaksana. Kita nggak ngerti yang paling mendapatkan manfaat dari harta kita itu siapa, entah bapak atau anak. Yang jelas itu Allah mengatur dengan nominal jumlah-jumlah separuh, sepertiga, seperenam dan seterusnya itu adalah benar-benar dengan pengetahuan Allah dan dengan bijaksana. Nah, ada kasus ini di jamaah kita itu pernah curhat ke saya, Ustaz, saya punya istri itu punya kakeknya itu punya harta sampai ke cucu itu belum orang tuanya sampai sekarang itu gak dibagi. Kan perempuan Pak Haji Kulkan. Jadi yang namanya perempuan tahu sendiri Ustaz Joko, kan berani nanya ke abangnya, emangnya kamu butuh duit berapa? Nanyain masalah harta warisan malah ditanya, emangnya kamu butuh duit berapa? Loh, bukan masalah butuh gak butuh, yang namanya harta warisan itu harus cepat untuk dibagi. Sampai cucunya itu nanyain. Itu kata-kata yang tepat. Secara agama, siapapun yang meninggal pada saat ini paling lambat 2 minggu. Ya. Dari Clear. Tetapi kita kan Ya. Betul. Makanya kan terus pengetahuan, saya rasa yang kita dilakukan pengetahuan dari masyarakat Muslim di kita, atau memang tidak mau mengetahui. Nah, itu bahasanya itu. Benar. Apalagi dengan adanya hukum Islam itu diikuti oleh hukum kompilasi. Nah, gara-gara ini tidak segera diselesaikan, akhirnya kan permasalahan itu menjadi lebih sulit. Akhirnya pakai hukum kompilasi. Sebenarnya kalau pakai Al-Quran kan clear itu sebenarnya, nggak jelibet, nggak ribet. Gara-gara sampai anak, terus anaknya meninggal nggak dibagi dari kakeknya, terus ada cucu, akhirnya kan ruwet itu. Harus akhirnya ada hukum yang tambahan hukum yang harus menyelesaikan juga itu kaya raya di komplek ini Ustaz. Ya. Ada seorang ibu punya anak laki-laki dan punya anak. Anaknya ini udah kawin semuanya. Ya. Ini para supporter ini yang parah. Ya kan? Jadi menyuruh si ibu ini jual rumah. Astaga. Ya kan? Ya. Si ibu ini bersedia untuk jual rumah. Dengan pembagian itu dia bersedia. Ya. Kebetulan waktu itu keluarga kita yang bersedia untuk membeli rumah. Nah, tetapi si ibu ini nanya, habis ini dia tinggal di mana? Nah, ya Allah ya Karim. Satu pun anaknya tidak mau menerima dia. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dia bilang, kalau gitu tunggu aja saya mati baru kamu ambil rumah ini. Ya Allah. Nah, itu padahal di dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud, anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu itu adalah milik orang tua. Anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu adalah milik orang tua. Walaupun ayah katakanlah sudah meninggal terus masing-masing dapat jatah, hak orang tua itu melekat kepada anak. Nah ini kadang-kadang anaknya malah ngangkangin orang tua. Sekali lagi ini adalah berangkat dari minimnya wawasan agama sehingga semaunya sendiri. Hawa nafsu itu Pak. Hawa nafsu. Faktor-faktor berbuat baik kepada orang tua kayak dikesampingkan seperti itu. Yang ada di otaknya itu adalah nominal sekian. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelan-pelan ya Pak Haji Bulkan, kita ngaji untuk menyadarkan diri kita sendiri. Nanti poin-poinnya kita tangkap sedikit-sedikit, nanti mungkin bisa saya sampaikan di kultum. Ya, agak memberanikan diri ini karena masalah warisan di kultum itu dikit-dikit aja ya, dikit-dikit
kita aja, karena resikonya sangat besar itu kalau untuk masalah warisan. Sampai ada kasus rumahnya seluruh dijual, atau ibunya mau tinggal di mana, sementara anaknya nggak ada yang mau menerima. Astagfirullahaladzim. Itu anaknya tahu nggak surganya di bawah telapak ibu? Itu Tahu nggak? itu ya Allah, itu kasusnya seperti itu. Tidak hanya di kota Haji, di kampung juga ada ya model-model seperti ini. Karena kan pengetahuan Ya, ilmuwan daripada yaitu pengajian. Saya rebut. Pak. Iya. Karena ya itu tadi faktor agamanya. Jadi kita itu agama kita itu sekarang hanya adalah agama fisik, sholat, puasa puasa, tetapi keimanan itu yang perlu dipertanyakan. Baik, terima kasih Pak Haji Mulkan atas masukan-masukannya, Mas Dokter. Sekali lagi, Al-Quran adalah akan membawa pencerahan, akan menyinari hati kita, sehingga kalau hati kita tersinari, kehidupan kita akan semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan imannya, fisiknya, hartanya, sampai berkah untuk kita dan anak cucu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.